Bab 386. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. CAERADENOIR. Matahari terbenam di balik awan badai yang bergolak di atas Central Dominion, suasana langit mencerminkan suasana hatiku. Beberapa hari yang menegangkan dan membosankan telah berlalu sejak akhir Victoriat yang tidak bisa dipahami. High Blood Denoir, diharapkan, menjadi waspada penuh setelah Victoriat. Mereka segera menarik aku dari pos aku di Akademi Pusat dan mengatur agar seluruh darah yang diperpanjang untuk kembali ke perkebunan utama kami untuk pertemuan semua tangan. Selama berhari-hari, perkebunan itu dipenuhi sepupu berpangkat rendah dan raja bawahan, tetapi Corbett dan Lenora membuatku terisolasi bahkan dari darah kami sendiri. Sepertinya mereka tidak ingin orang lain memastikan kedalaman penuh hubunganku dengan Grey sampai mereka meletakkan dasar politik yang sesuai. Ini cocok untukku. Aku tidak dapat berbicara dengan Skite Series sejak zaman Victoria, dan aku tidak pernah mendengar kabar dari Grey, bukan seperti yang aku harapkan, yang hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan, tidak ada yang aku punya jawaban untuk itu. Aku menemukan diri aku frustrasi dengan cara yang belum pernah aku alami sejak aku adalah seorang gadis remaja yang baru terbangun, dipaksa untuk menyembunyikan kekuatan yang secara bersamaan aku harap tidak aku miliki tetapi juga ingin aku jelajahi dan pahami. Sampai aku bisa pergi ke Skite Series, bagaimanapun, aku tidak melihat alternatif yang lebih baik daripada hanya berbaring dan bermain menurut keinginan orang tua angkat aku. Seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul di halaman di bawah jendela aku, berlari dengan sekuat tenaga. Tidak jauh di belakangnya, seorang anak laki-laki yang sedikit lebih tua sedang mengejar, gendongan berputar di satu tangan. Dengan sentakan, dia membiarkan proyektil terbang, tetapi anak laki-laki yang lebih muda terjun ke depan, berguling di bawahnya. Ketika dia bangkit kembali, dia mengambil cukup waktu untuk menjulurkan lidahnya ke pengejarnya, lalu menghilang ke sisi lain dari bingkai, anak laki-laki yang lebih tua mendekat. Aku tersenyum. Itu adalah hal yang samar, berat di pipiku, tetapi rasanya menyenangkan mengetahui bahwa ada seseorang di luar sana yang tidak terbebani oleh semua yang terjadi. Meskipun hanya sepupu-sepupuku yang masih muda, yang sama-sama cerdasnya seperti jamur payung pada umumnya. Sebuah petir mengguncang kaca-kaca jendela aku hanya sesaat sebelum hujan deras mulai berderai di atasnya. Anak-anak lelaki itu mulai berteriak karena mereka pasti basah kuyup oleh banjir yang tiba-tiba. Lebih dekat, nyaris tak terdengar di bawah kebisingan badai, kain berdesir. Meraih jepit rambut perak dari mejaku, aku berputar berdiri dan mengacungkannya seperti senjata, lalu menghela nafas dan menurunkan tanganku. Kakak angkatku, Lauden, sedang bersandar di kusen pintu kamar tidurku. Sosoknya yang berotot memenuhi ambang pintu dengan cara yang samar-samar mengancam, meskipun raut wajahnya lebih geli daripada bermusuhan. Dia menyapu rambut zaitunnya yang dipangkas dengan hati-hati ke samping, senyumnya melebar. Indramu semakin tumpul, adik kecil. Jika aku seorang pembunuh. Kalau begitu pin ini akan mengenai matamu, dan darahmu akan terbakar, kataku dingin, mengangkat daguku sedikit. Dan aku akan diselamatkan dari mendengarkan salah satu ditering didaktik kamu. Apa yang kamu, atau lebih tepatnya, apa yang diinginkan Corbett dan Lenora? Lauden mengangkat tangannya sebagai tanda perdamaian. Tidak perlu menghukum utusan itu, Caera. Lidahmu lebih tajam dan luka bakarnya lebih buruk daripada kodok sabit matahari. Ayah ingin kamu siap, itu saja. Kita akan bertemu dalam 1 jam. Aku meletakkan pin dan bersandar di meja. Dalam waktu 1 jam, pesan diterima. Alis Lauden terangkat, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan berjalan keluar dari kamarku. Mungkin untungnya kakakku bodoh, gumamku pelan sambil mengikutinya ke pintu kamar dan menguncinya. Ada rasa bersalah menggeliat di daerah perutku, apa yang kurasakan tidak ada hubungannya dengan Lauden, dan dia sebenarnya, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, berusaha sungguh-sungguh untuk menyenangkan sejak zaman Victoria. Tentu saja, dia juga menggodaku beberapa kali tentang pacarku, Grey, yang, ternyata, memiliki kekuatan di atas level Skite, jadi mungkin ketakutan yang mendorong sikap baiknya yang tiba-tiba. Pindah ke meja riasku, aku duduk di bangku empuk dan menatap diriku di cermin, pikiranku terpaku pada Grey. Di mana dia sekarang? Aku bertanya pada cermin, tapi tidak ada jawaban kecuali wajahku sendiri yang penuh harap menatap ke arahku. The Victoria telah mengubah segalanya untuk Grey dan aku, bahkan mungkin untuk semua Alakria. Itu belum terlihat, yang sebagian besar merupakan tujuan pertemuan yang seharusnya aku persiapkan. Peristiwa Victoria telah menunjukkan cahaya melalui celah dalam infalibilitas yang dirasakan Agrona. Tangan kanannya sendiri telah ditantang dan dibunuh, dan ketika Agrona tiba untuk memamerkan kekuatan penyihir peliharaan barunya, mereka berdua telah dikalahkan, gagal menangkap Grey dalam apa yang hanya bisa dilihat sebagai kekalahan yang menakjubkan. Tapi tidak setiap Alakrian akan mengerti apa yang telah terjadi. Dan bahkan jika mereka melakukannya, sebagian besar dapat dibuat untuk melupakan di tengah ancaman perang dengan Asura lain, atau hanya akan terus mengikuti garis karena takut pada Fritra. Pengecut, pikirku, melihat bibirku mengerut. Diambil oleh dorongan sembrono yang tiba-tiba, aku melepaskan medali yang selalu aku kenakan di leherku dan meletakkannya dengan keras di atas meja rias. Di cermin, tandukku muncul begitu saja, tidak lagi disembunyikan oleh kekuatan ilusi medali.
Aku menarik bibirku dari gigiku dan menggeram ke cermin. Nah, itulah tampilan pertemuan malam ini, pikirku sebelum membiarkan ekspresinya memudar. Wajah yang ditinggalkan dingin, hampir sedih. Kesepian. Aku lelah menyembunyikan siapa diriku. Menjadi terisolasi dari orang-orang di sekitar aku. Gray adalah sesuatu yang belum pernah kumiliki sebelumnya, teman sebaya, orang kepercayaan. Seorang teman. Aku membayangkan lagi tatapan penyesalannya di saat-saat sebelum dia menghilang. Dia tidak ingin meninggalkanku, aku meyakinkan diriku sendiri, tapi seberapa baik aku benar-benar mengenalnya. Sambil mendesah, aku mengambil jimat itu dan memasangnya kembali di belakang leherku. Di cermin, tanduk menghilang dalam sekejap. Mencapai dengan ragu-ragu, aku menggerakkan tangan aku di sepanjang tanduk yang tidak terlihat, merasakan lekukan, alur, dan titik. Hanya karena aku tidak bisa melihat mereka, itu tidak berarti mereka benar-benar pergi. Dengan efisiensi yang terlatih, aku bersiap untuk pertemuan itu. Lenora berharap wajahku dicat, dan Corbett sudah memilihkan gaun untukku. Mereka mengharapkan aku untuk tampil anggun dan elegan, tetapi tidak mengancam. Banyak orang darah tinggi telah melahap dirinya sendiri terlebih dahulu dalam keadaan yang tidak terlalu mengerikan dibandingkan dengan apa yang sekarang dihadapi para Denoir. Dan sebagai orang luar, darah Fritra yang mengadopsi, seluruh hidupku adalah pisau bermata dua bagi para Denoir. Meskipun aku adalah titik kebanggaan dan potensi pemberdayaan, setiap kesalahan langkah baik dengan atau dari aku dapat dengan mudah menyebabkan kehancuran mereka. Dengan demikian, tali ketat yang aku pegang sepanjang hidup aku, yang hanya semakin kencang dari hari ke hari. Aku baru saja selesai menjepit rambut aku ketika ada ketukan ringan di pintu aku. Sambil berdiri, aku memutar gaun emas di sekelilingku, memperhatikan kilauan cahaya dari permata biru yang cocok dengan rambutku, yang telah aku lipat menjadi sedikit berantakan dan diperbaiki dengan pin emas dan rubi yang berfungsi ganda sebagai pisau jika perlu. Aku tidak menyangka akan diserang di rumahku sendiri, tapi seseorang tidak akan pernah bisa terlalu berhati-hati. Tergelincir ke jalan yang megah, aku menyeberangi ruangan dan membuka pintu. Nessa sedang menunggu di luar bersama Aryan. Nessa mendecakkan lidahnya, matanya menyipit kritis pada rambutku. Jari-jarinya berkedut saat dia berkata, Nyonya Caira, Yang Mulia dan Nona Denoir meminta kehadiran kamu di ruang tamu. Dengan segala cara, kataku, dan dia berbalik dan mulai berbaris menyusuri lorong. Aku jatuh ke langkah di belakangnya, dan mendengar langkah kaki lembut Aryan di belakangku. Kami berpapasan dengan hanya beberapa Denoir lain dalam perjalanan ke ruang tamu. Masing-masing dari mereka menghentikan apapun yang mereka lakukan untuk memberiku hormat, tapi aku bisa merasakan mata mereka membakar punggungku begitu aku lewat. Ada rasa ingin tahu di sana, tetapi juga rasa takut, frustrasi, dan bahkan permusuhan langsung. Mereka mungkin tidak tahu apa hubunganku dengan Gray yang misterius, tetapi mereka tahu itu adalah suar yang menarik perhatian yang tidak diinginkan ke High Blood Denoir. Sementara golongan darah lain, tinggi, bernama, atau lainnya, dengan bersemangat bergosip tentang kejadian baru-baru ini, para Denoir sangat waspada, tidak yakin apakah mereka, kami, akan bertahan. Meskipun aku yakin para Denoir akan menyalahkanku, kenyataannya adalah desakan Corbett dan Lenora untuk melibatkan orang-orang penting dalam bisnis Skite Series yang menyebabkan hal ini. Mengundang Gray untuk makan malam, bertemu dengannya di depan umum, mengajukan pertanyaan tak berujung tentang dia di sekitar Cargidan dan Akademi Pusat, mereka telah mencoba untuk menarik hubungan antara mereka dan Gray. Dan mereka berhasil, yang menempatkan seluruh darah dalam bahaya. Bukannya aku akan menyalahkan mereka untuk itu. Apapun alasan mereka, mereka telah memberi Gray kesempatan, bahkan perlindungan selama persidangan. Itu hampir membuatku takut akan apa yang akan datang. Aku tidak bisa membaca suasana hati Corbett sama sekali selama beberapa hari terakhir. Alih-alih memasuki ruang tamu melalui pintu utama, Nessa membawa kami menuruni tangga pelayan dan masuk melalui ceruk gelap. Corbett, Lenora, dan Lauden sudah ada di sana, begitu pula saudara laki-laki Corbett, Arden. Teagen dan seorang wanita yang tidak kukenal, salah satu pengawal Arden, kurasa, mengapit pintu ruang tamu. Tangan Lenora menuju ke lengan Corbett ketika dia melihat kami masuk, menyela apapun yang dia katakan. Mereka berdua memandangku dengan sikap kritis yang sama dengan yang dimiliki Nessa, meskipun dengan penilaian 100 kali lebih banyak, tetapi Arden tidak memberi mereka waktu untuk mengatakan apapun. Melihat garis tatapan mereka, dia berbalik, menyeringai, dan kemudian mengulurkan tangannya sebagai tanda selamat datang. Caira, merpati, katanya, suaranya lebih dalam dan sedikit lebih serak daripada saudaranya. Paman, jawabku, memberinya hormat. Aku cukup tahu untuk menunjukkan perilaku terbaik aku, termasuk menggunakan gelar yang lebih disukai untuk orang tua angkat aku dan banyak kerabat dan pengikut mereka, tetapi aku selalu memanggil Arden, Paman. Sebagian karena dia bersikeras selama masa kanak-kanakku, dan aku tidak cukup sering melihatnya saat aku tumbuh dewasa untuk menghentikan kebiasaan itu, tetapi juga karena aku tahu Corbett kesal karena aku tidak melawan balik gelar keluarga. Seperti yang aku lakukan dengan ibu dan ayah. Masalah macam apa yang kamu alami sekarang, burung kecil? Dia terkekeh, bergerak untuk memberiku pelukan kaku dengan satu tangan. Meskipun menjadi adik Corbett, Arden terlihat 10 tahun lebih tua. Dia lebih pendek dan lebih berat, dengan perut menonjol dan rambut zaitun yang menjauh dari pelipisnya.
Tapi dia menggunakan fitur-fitur yang lebih lembut ini untuk keuntungannya, menyembunyikan pikiran setajam pedang di balik fitur luarnya yang tidak mencolok. Itu, dan tanda kebesaran yang kuat. Itu masih harus dilihat, kata Corbett, menarik kata-kata itu keluar sehingga mereka bertahan di udara. Ayah angkat aku mengenakan pakaian putih dan biru tua, seperti biasa, tetapi setelannya memiliki potongan gaya militer yang agresif, dan dia mengenakan satu pauldron berkilau yang memanjang hingga ngarai sempit yang melingkari lehernya. Pedangnya yang tipis juga tergantung di ikat pinggangnya, membuatnya terlihat seperti bersiap untuk memimpin pertempuran. Lenora, di sisi lain, mengenakan gaun biru laut yang lembut dan mengalir, mengembang dan memberikan lekuk keibuan pada tubuhnya yang kurus. Gula dan rempah-rempah, pikirku. Itu adalah presentasi yang telah mereka sempurnakan selama pernikahan panjang mereka. Satu mengintimidasi, satu menyambut. Pada kenyataannya, mereka lebih palu dan landasan. Namun, aku belum pernah melihat mereka terlibat dalam permainan pikiran politik ini dengan darah mereka sendiri. Denyut nadi aku semakin cepat. Itu membuatku gugup. Bawa sisanya masuk, kata Corbett selanjutnya. Alih-alih mengirim salah satu pelayan, Lenora pergi sendiri. Corbett melambai padaku untuk bergabung dengannya dan Lauden. Arden berdiri sedikit ke samping. Tidak ada kata lain yang tertukar, dan aku merasa ketiga pria itu dengan hati-hati tidak melihat ke arah aku. Dalam beberapa detik, Lenora kembali, diikuti oleh istri Arden, Melita, yang masuk bersama anak-anak mereka, Colm dan Arno, dua anak lelaki kecil yang bermain begitu kasar di bawah jendelaku. Arno, yang lebih muda dari keduanya, masih memiliki noda rumput di pakaiannya. Ketiganya membungkuk dalam-dalam kepada Yang Mulia dan Nyonya, dan aku memergoki Alden mengedipkan mata kepada putranya saat mereka berjalan lewat. Lord Justus Denoir mengikuti. Paman Corbett berusia 60-an. Rambutnya menjadi abu-abu, dan ada dua garis abu-abu di janggutnya, tetapi dia berdiri tegak dan kuat, membawa dirinya seperti bangsawan seumur hidup. Corbett dan Justus selalu memiliki hubungan yang sulit, karena Justus berniat untuk menjadi raja ketika ayah Corbett, Corvus, meninggal, tetapi raja yang telah meninggal itu telah mengalahkan saudaranya dan menempatkan Corbett di tempatnya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tetap saja, pertikaian dan pengkhianatan adalah jalan yang tak terhindarkan untuk melihat darah tinggimu sendiri hancur, jadi kedua pria yang disengaja itu telah mempertahankan semacam perdamaian yang dipaksakan di antara mereka selama 15 tahun terakhir. Mengikuti Justus adalah Lady Gemma Denoir, kakak perempuan tertua Lenora. Dia berjalan dengan kaku, seperti dia membawa pedang di punggungnya, mengambil waktu memasuki ruangan. Rambut putihnya ditata dengan hati-hati dan berkilau dengan batu permata hitam yang serasi dengan gaun hitamnya yang berkilauan. Efeknya membuat mata biru kristalnya bersinar seperti berlian. Meskipun Lady Gemma tersenyum, ada nada yang menyentak dan membuat frustrasi pada setiap gerakan yang dia lakukan, dan busurnya kepada High Lord dan Lady lebih dangkal daripada yang seharusnya. Ketika matanya menangkap mataku, senyumnya menghilang sepenuhnya, hidungnya berkerut jijik, dan dia berjalan begitu saja. Dan begitulah, untuk sementara waktu. Para Denoir berbaris 1 dan 2, mulai dari anggota darah dengan peringkat tertinggi dan turun ke bawahan terendah. Ada orang lain yang juga secara teknis dianggap sebagai anggota darah tinggi tetapi tidak memiliki kedudukan apapun di dalamnya, dan karenanya tidak diundang ke pertemuan ini. Akhirnya, ketika orang berdarah tinggi terakhir telah duduk dan disuguhi minuman oleh Lauden, Corbett memberi isyarat agar aku dan saudara angkat aku untuk duduk juga. Ruang tamu itu cukup besar untuk menampung kerumunan seperti itu, tetapi cukup kecil dan pribadi untuk memberikan suasana persekongkolan pada pertemuan itu. Ketika kepala petugas Corbett menutup pintu, hanya menyisakan anggota darah tinggi dan beberapa penjaga terpercaya, seperti Taigen dan Aryan, di dalam ruangan, kesan itu semakin dalam. Seperti yang kamu semua pasti tahu, Corbett memulai tanpa basa-basi, peristiwa-peristiwa di zaman Victoria baru-baru ini tanpa preseden dalam sejarah Alakria yang diketahui. Lady Gemma mendengus, menarik alis terangkat dari Lenora. Meskipun kakak perempuan, Gemma adalah anggota angkat darah, diambil setelah suaminya sendiri meninggal, dan dia tidak membawa posisi atau otoritas di luar apa hubungannya dengan Lenora diberikan kepadanya. Hampir selalu ada tepi kepahitan dan keunggulan satu sama lain di antara pasangan itu ketika mereka bersama. Benar sekali, Yang Mulia, salah satu sepupu yang lebih tua, Deret atau Drotel atau apalah, aku lupa, berkata dengan ramah, tetapi alisnya yang lebat berkerut gugup, tapi apa hubungannya dengan Denoir? Apakah kamu memastikan bahwa ada kebenaran pada rumor bahwa darah tinggi kita entah bagaimana terjerat dengan orang Ascender Grey ini? Petik 2. Corbett melirik ke tempat aku bersandar di kursi empuk, wajahku tersembunyi di balik segelas anggur merah cerah yang tidak kuminum. Namun, tik halus itu adalah satu-satunya tanda kegelisahannya, dan ketika dia berbicara lagi, kata-katanya keluar dengan jelas dan tenang. Sebelum kita berbicara tentang hubungan Highblood Denoir dengan pria bernama Grey, pertama-tama kita harus berbagi informasi yang baru saja diperoleh. Dia memberi isyarat kepada saudaranya. Arden berdiri, mengatupkan tangannya di belakang punggung sehingga perutnya yang buncit mencuat lebih jauh. Ya memang. Terima kasih saudara. Dia membersihkan tenggorokannya. Baru kemarin, detasemen besar tentara Alakrian, semuanya ribuan penyihir, kembali dari Dicaten.
Arden dengan hati-hati mengamati sisa darahnya, kemungkinan mencoba memastikan siapa lagi yang mungkin tahu apapun yang akan dia katakan kepada kita. Dari cara Gema yang bersemangat menatapnya, gelas anggur di tangannya tiba-tiba diam, jelas dia, setidaknya, tentu saja. Semua dari tanah air sekutu kurcaci kita, lanjut Arden. Darf, bagi kalian yang tidak mengikuti hal-hal ini. Dan dengan sejumlah kurcaci di Catia di belakangnya. Hal ini menyebabkan kegemparan. Aku bergeser sedikit ke depan di kursiku dan meletakkan minumanku, menjaga punggungku tetap lurus dan ekspresiku tetap tenang. Sejauh ini, di Chatians hanya dibawa ke Alakria untuk menunjukkan hukuman di depan umum, seperti yang ada di Victoriat. Ada sedikit alasan lain bagi para tahanan untuk diteleportasi dari benua lain, dan tidak ada, sekutu, yang ditawarkan seperempat di tanah kami sebelumnya. Atau jika memang ada, itu sangat dirahasiakan. Pasukan yang kembali berjumlah hampir 70% dari tentara yang ditempatkan di kota bernama Vildorial, ibu kota para kurcaci, lanjut Arden. Dan mereka kembali bukan di bawah perintah, tetapi karena mereka dikalahkan. Sebuah paduan suara obrolan tidak percaya menyela Arden, beberapa mengungkapkan kebingungan, yang lain bahkan mempertanyakan cerita Arden. Dia cemberut, dan Highlord meminta untuk diam. Apakah ada anggota darah tinggi kita yang hadir? Justus bertanya, baritonnya yang dalam berdering seperti gong di atas sisa-sisa obrolan yang berjuang untuk mati. Jika demikian, mereka seharusnya dibawa ke hadapan seluruh darah tinggi untuk menjelaskan kepengecutan mereka. Tidak, Arden menegaskan, mengangguk pada pria yang lebih tua. Dia mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, lalu melanjutkan. Kekuatan kecil yang kami kerahkan dipentaskan di kota bernama Etistin. Tapi, Arden berhenti, tatapannya sekarang beralih padaku dengan cara yang membuat bulu-bulu halus di leherku berdiri. Tapi aku bisa mengamankan beberapa akun langsung tentang apa yang terjadi di sana. Arden mulai mondar-mandir, dengan cerdik menggunakannya sebagai kesempatan untuk menatap mata beberapa orang yang berbeda, entah bagaimana membuatnya merasa seperti sedang berbicara kepada mereka satu persatu. Serangan terhadap Vildorial muncul begitu saja. Belum ada perlawanan nyata di Dicaten selama berbulan-bulan, dan kota-kota terbesar telah mulai bertransisi, membangun bengkel dan pengecoran yang lebih baru dan lebih besar untuk para imbuer. Dan penjaga perdamaian Vildorial hanya memiliki sedikit peringatan sebelum sekelompok kecil prajurit elit Dicaten, Lance, aku yakin mereka dipanggil, mendobrak gerbang. Oh, aku membaca semua tentang Lance. Arno kecil menyela, suaranya yang kecil memotong tepat melalui gedung ketegangan yang dialiri listrik di ruangan itu. Ada beberapa tawa terkejut mendengar ini, tetapi ibunya menariknya mendekat, menenangkannya. Sayangnya aku tidak mengikuti, salah satu sepupu yang lebih jauh bertanya, memberi Arden senyum malu. Meskipun ini adalah berita yang menakjubkan, apa hubungannya dengan kita? Serangan terhadap Vildorial dipimpin oleh seorang pria bermata emas, kata Arden perlahan. Sepertinya, siapa yang bisa berjalan menembus petir dan menyulap api ungu dari tangannya. Bagian bawahnya terlepas dari perutku. Apapun reaksi darah lainnya, aku tidak mendengarnya karena tekanan tiba-tiba di telinga aku. Itu adalah deskripsi sederhana, tetapi hanya ada satu orang di kedua benua yang cocok dengannya. Abu-abu, kataku tanpa suara. Seperti satu batu yang jatuh dan memulai longsoran salju, informasi ini jatuh ke tempatnya di antara semua hal lain yang aku ketahui tentang Grey. Pertanyaan-pertanyaan aneh di Relic Tombs, kurangnya pengetahuan dasar meskipun begitu kuat, sihirnya yang tidak biasa, kurangnya koneksi darah, minat Skiteseris padanya, fakta bahwa dia telah bertarung dalam perang tetapi tidak pernah membicarakannya. Potongan informasi semua runtuh di sekitar aku. Tapi itu tidak masuk akal. Grey tidak mungkin seorang Dicatian. Kan, Skiteseris mengenalnya, tampaknya memercayainya, dan itu saja sudah cukup bagiku untuk melakukan hal yang sama. Tapi haruskah? Tanyaku pada diri sendiri, tiba-tiba waspada. Kau telah menghancurkan kami. Suara Justus menggelegar mengatasi keributan itu, membuat pemandangan di sekitarku kembali fokus. Dia menatap Corbett, jarinya menunjuk menuduh. Kau selalu terlalu serakah dan haus kekuasaan, Corbett, menempel pada Skiteseris Fritra seperti cacing darah sejak dia dipaksa dengan darah tinggi kita, dia berkata, jari menuduhnya sejenak berbalik ke arahku. Ruang tamu menjadi sunyi. Meskipun beberapa orang mungkin setuju dengannya, tidak ada yang berani bergabung dalam tuduhannya, dan faktanya, mereka yang duduk paling dekat dengannya menjauh, seolah khawatir dia akan terbakar secara spontan. Dan jika Ascender Grey kembali, Paman? Tanya Corbett, memecah kesunyian yang tidak nyaman. Apakah kamu lebih suka kita berada di pijakan yang buruk dengan seorang pria yang mampu menebang dua skites? Tapi apa sebenarnya yang mengikat kita dengan pria ini, Grey? Sepupu yang sama dari sebelumnya bertanya ke dalam keheningan, lagi-lagi berpura-pura malu. Lenora melingkarkan lengannya di pinggang Corbett, dan bersama-sama, mereka menatap darah mereka dengan menantang. Kami diberitahu tentang minat intens Skiteseris Fritra pada Ascender Grey beberapa waktu lalu, katanya dengan ramah, nadanya sesederhana dan tidak konfrontatif seolah-olah dia sedang mendiskusikan cuaca, jadi kami membuat terobosan untuk menjalin hubungan dengan orang itu. Dia membuat dirinya agak terpisah dari lingkaran sosial normal Cargidan, tetapi melalui kecelakaan yang membahagiakan telah mengenalkan putri kami, Caera. Aku sedikit menegang saat semua mata melompat ke arahku, lalu dengan cepat menjauh.
Hanya Justus berwajah merah yang membiarkan tatapannya berlama-lama, alisnya turun dengan marah saat aku balas menatapnya, menolak untuk diintimidasi. Bukankah, kenalan yang tidak disengaja, ini benar-benar Gray yang masuk ke dalam rahmat baik Highblood Denoir? Justus bertanya, berdiri dan meniru Arden dengan mondar-mandir dan tidak melihat ke arah Corbett, tetapi ke seluruh darah kami. Mengambil keuntungan dari kita untuk menempatkan dirinya di Victoriat, dalam posisi untuk melemahkan para pemimpin perang di Dicaten dan mempermalukan penguasa tinggi. Baru saat itulah Justus menatap Corbett, seringai kecewa menghiasi wajahnya. Tindakan yang, dengan membantunya, membuat kami semua menjadi kaki tangannya. Aku dapat meyakinkan kamu bahwa bukan itu masalahnya, kataku sebelum Corbett bisa menjawab. Ketika semua mata kembali tertuju padaku, aku berhenti sejenak untuk menyesap perlahan dari gelasku, mengumpulkan pikiranku. Pada dasarnya tidak mungkin pertemuan kita direncanakan, mengingat kita berada di Relic Terms pada saat itu, dan akulah yang memulai kontak itu, bukan Gray. Justus membuka mulutnya untuk melawanku, tapi aku berbicara padanya, menjaga nada suaraku tetap tenang tapi tegas. Dan sebelum kamu mempermalukan dirimu sendiri dengan membuat tuduhan tentang niatku atau skite seris Fritra tentang Gray, ketahuilah bahwa asumsi orang tuaku sepenuhnya benar. Dia melihat kekuatannya, kekuatan yang sama yang kalian semua lihat sendiri di Victoriat, dan menjadi tertarik, itu saja. Aku merasakan tatapan Corbett padaku, tapi tidak mengalihkan pandangan dari Justus. Meskipun wajahnya kaku dan marah, aku bisa melihat ketakutan dalam gerakan matanya yang bolak-balik gelisah. Ruangan berubah menjadi beberapa lapisan percakapan keras, setiap suara berjuang untuk didengar satu sama lain. Maksudku, dia memang mengalahkan Skite, masuk akal. Harus menyerahkan diri pada belas kasihan penguasa tinggi. Menjadi serangan balik, mungkin kita bisa menyelamatkan muka dengan bergabung. Api murni, dan untuk menghindari Victoria tampaknya tanpa cedera. Apakah ini berarti untuk Highblood Denoir, yang mulia? Corbett fokus pada Melita, istri Arden. Pertanyaan yang bagus, Melita, terima kasih. Perlahan, ruangan di sekitarnya menjadi sunyi lagi. Kami tidak akan bertemu seperti ini jika situasinya tidak menghadirkan bahaya bagi darah tinggi kami, tetapi Lenora dan aku percaya ada peluang di sini juga. Untuk. Tentu saja, gumam Justus, cukup keras untuk didengar semua orang. Sebuah otot di dekat mata Corbett berkedut, tapi dia terus berjalan. Untuk saat ini, secara lahiriah kami tidak akan mengambil tindakan apapun, hanya menunggu waktu dan menonton kami, kata Corbett, dengan fokus pada Justus. Jika ada penyelidikan resmi ke Highblood Denoir, yakinlah bahwa kami hanya menyampaikan sambutan dan kesopanan yang diberikan kepada Ascender yang kuat dan anggota tim Caera. Kebodohan, kata Lady Gemma, bersandar lebih jauh di kursinya dan memutar-mutar gelas anggurnya. Tatapan predatornya melekat pada Arden. Bagaimana dengan serangan balik yang sudah disiapkan? Apakah kita berencana untuk berpartisipasi? Untuk menebus kegagalan penilaianmu? Corbett dan Lenora bertukar pandang. Kami telah memutuskan yang terbaik untuk mempertahankan strategi kami saat ini di Dicaten, jawab Corbett. Justus mendengus. Ini hanya membuat kita terlihat lebih bersalah. Tidak ada inkuisitor, bahkan para skites sendiri, yang akan menemukan tanda-tanda kesalahan dalam tindakan Highblood Denoir, Lenora bersikeras. Tapi perubahan ada di angin, Denoir. Lenora memandang ke sekeliling ruangan, dengan mahir membiarkan ekspresinya terombang-ambing antara kerutan kecil dan senyum konspirasi. Dan, seperti yang kita semua tahu, terkadang angin bertiup kencang dari pegunungan. Kami membutuhkan pijakan yang pasti untuk menghadapinya. Aku mengerjap, tidak yakin aku telah memahami kata-kata Lenora dengan benar. Kedengarannya hampir seperti dia mendukung Gray dan Skite Seris jika ada semacam perebutan kekuasaan di antara mereka dan penguasa tinggi. Sisa darah itu tenang dan berpikir. Arno kecil menarik perhatianku saat aku diam-diam mengamati ruangan, memberiku senyum lebar, dan melambai. Justus berdiri, bahunya ke belakang, dada diluruskan, dagu terangkat tinggi. Matanya yang tajam memotong Corbett dan Lenora seperti belati. Aku khawatir garis pemikiran ini tidak dapat dipertahankan dengan kesejahteraan lanjutan dari darah tinggi ini. High Lord Corbett Denoir, aku terpaksa secara resmi meminta kamu mundur dari posisi kamu. Mohon ampun pada Skites, Skite Seris Fritra sendiri, jika kamu harus. Yakinkan mereka bahwa kesalahan kamu adalah kesalahan kamu sendiri, dan kepemimpinan Highblood Denoir akan berada di tangan yang lebih kokoh. Aku akan. Kata-kata itu mendesis dalam kesunyian saat Justus mencabut pedangnya dari sarungnya. Taegen berada di sisi Lenora dalam sekejap, Aryan bergegas untuk berdiri di atasku, baja telanjang dari bilah tipisnya berkilauan dalam cahaya lembut saat dia melihat dengan panik ke segala arah sekaligus. Tidak akan ada kebutuhan untuk itu saat ini, sebuah suara tenang berkata, menarik semua mata ke bayang-bayang pintu masuk para pelayan. Seorang pria berkulit abu-abu dengan armor kulit gelap melangkah keluar dari bayang-bayang. Dia cukup tampan, dengan kekuatan yang tak terbantahkan meskipun bagaimana dia menekan mana. Aku berdiri saat semua orang kecuali Justus, berlutut, membungkuk dalam-dalam di depan Cilrit, punggawa Skite Seris dan kekuasaan Seklar. Mata merahnya bertemu dengan mataku, dan aku merasakan kilatan seperti kilat melintas di antara kami. Dia hanya bisa ada untukku.
Akhirnya, Skite Seris menyelamatkan aku dari hari-hari yang panjang dan suram dari kebosanan dan ketegangan ini. Lakukan seperti yang diperintahkan Tuan dan Nyonya, kata Cilrit kepada Justus, yang entah bagaimana berhasil menjadi pucat dan merona pada saat yang sama. Denoir darah tinggi seharusnya tidak mengambil tindakan saat ini. Lady Chaira akan ikut denganku. Apa maksudmu? Lenora tergagap, topeng kendali mutlak dan kepercayaan dirinya retak. Chaira adalah... Biarkan mereka membawanya, kata Justus, dengan sangat hati-hati menghunus kembali pedangnya dan berlutut. Tolong, Lord Cilrit, dengan persetujuan kamu, aku akan, Cilrit tersenyum, hal yang halus dan berbahaya, dan mulut Justus mengatup rapat. Tuan Denoir, kata punggawa itu perlahan, mengucapkan setiap suku kata dengan hati-hati. Lakukan seperti yang diperintahkan, atau hal-hal mungkin berjalan buruk bagi kamu. Petik 2. Warna terakhir meninggalkan wajah Justus, dan otot di rahangnya berdenyut. Seperti itu, Cilrit sepertinya mengabaikan mereka semua. Bagiku, dia tersenyum lebih lembut dan mengulurkan tangannya. Tolong, Nona Chaira, Skite Seris menunggu kita.